Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para perindu ridha Allah, para pemirsa, hadirin dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk beribadah. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan, khususnya di bulan mulia ini, sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang beruntung dengan pahala berlipat ganda dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cara membaca Al-Qur'an yang harus kita perhatikan. Al-Qur'an bukan seperti bacaan biasa. Di sana ada ilmu tajwid, agar kita itu benar mengenal huruf-huruf dan sifat-sifat huruf dan yang lain-lainnya. Intinya di dalam baca Al-Quran itu ada ilmunya. Maka ada ilmu membaca Al-Quran. Mengenal huruf tidak cukup membaca, tapi harus bagaimana cara menyampaikan membaca. Dan juga agar sifat-sifat huruf panjang pendeknya itu tetap terjaga, maka ada ukuran di dalam membaca Al-Quran. Idealnya berapa sih kita menghatamkan Al-Quran dalam sebulan ini? Agar bacaan ini tetap benar. Karena ada orang kebut-kebutan bacaan. Ini adalah bermasalah. Ngebut bacaannya biar cepat hatam. Tapi banyak huruf yang dibuang, matnya hilang. Panjang pendeknya enggak keru-keruan. Enggak dibenarkan. Ini ceritanya Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As itu, sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fikam aqra'ul Qur'an?" Di dalam berapa waktu aku bisa menghatam Qur'an kira-kira? Kira-kira berapa ya Rasulullah aku khatam Qur'an? Baca Al-Qur'an khatam itu berapa waktu? Qala Nabi menjawab fi syahrin. Baca Al-Qur'an sebulan sekali kamu khatam. Kalau sebulan sekali khatam berarti cuma 1 juz. Akan itu 1 juz berkualitas. Membacanya sambil tadabbur. Dibaca pelan dan direnungi. Masya Allah. Qala inni aqwa min dhalik. Cuman Sayyidina Amr bin al-As mengatakan, ya Rasulullah, aku kuat untuk melakukan lebih dari itu. Kurang ya Rasulullah. Yuraddidul kalama Abu Musa wa tanaqqasahu, yakni Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari itu menganggap kurang. Jadi yang maksudnya kurang kalau hanya sebulan sekali, aduh kurang deh. Sebulan diulang-ulang, sebulan ya. Sebulan ya Rasulullah, aku masih mampu. Sebulan khatam sekali sebulan, kok sedikit banget gitu maksudnya. Tanaqqasahu, yakni menganggap ini adalah masih kurang. Hatta qala, sehingga Nabi menjawab, karena Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As ini mengatakan kurang ya Rasulullah, terlalu sedikit kalau khatam sekali dalam sebulan. Lalu Nabi menjawab, iqra'u fi sam'in. Baca di dalam 7 hari. Dalam 7 hari. Maksudnya apa? Setiap 7 hari khatam. 7 hari khatam. Rupanya Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As ini orangnya memang senang Al-Quran. Qala inni aqwa min dhalik. Saya masih kuat lebih dari itu ya Rasulullah. 7 ini berarti kan wah kurang. Kurang ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, la yafqah man qara'a fi aqalli min 3. Kalau ada orang membaca Al-Quran itu kok sampai khatam kurang dari 3 hari, dia adalah tidak akan faham. Karena pasti ngebut sekali. Hanya bacaan. Itu normal yang disabdakan Nabi SAW. Selain daripada karomat itu beda. Nabi membicara dengan ukuran biasa. Orang normal kalau baca Al-Quran jangan sampai kurang dari 3 hari khatam. Itu mesti ngebut. Pernah kita dengar khataman pagi sampai sore, coba satu dudukan.
nggak kira disempat tadabbur. Nah, tetapi yang diinginkan adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, merenungi. Ya 3 hari lah idealnya. Cuman kalau kita mendengar bahwasanya ada seorang kekasih Allah wali membaca Al-Quran dalam sehari 3 kali, Sayyidina Utsman bin Affan sehari 3 kali, bagaimana? Itu adalah bab karamah, itu bukan karena ngebut. Sayyidina Utsman bin Affan membaca Quran pelan-pelan tertil, tapi karena waktu berkah bagi beliaunya, ternyata sehari itu khatam 3 kali. Dan kita mendengar seorang ibu yang solehah, dia bercerita dan didampingi oleh seseorang. Suatu ketika beliau melaksanakan ibadah haji, dia baca Al-Quran itu pelan. Dia baca pelan, sehingga yang mendampingi ini pun juga bingung. Dia baca Al-Quran itu pelan, karena tidak bisa cepat. Rupanya, setelah melaksanakan haji itu, beliau membaca Al-Quran di Masjidil Haram. Ini kisah. Kita kembalikan kepada yang bercerita, karena yang bercerita ada juga menyaksikan, dan orang itu adalah sepertinya tidak akan berbohong. Dia tuh bingung, beliau tuh bingung, kenapa baca Al-Quran kok cepet banget saya khatam. Jadi dalam sehari itu dia hampir selesai. Jadi 2 hari itu khatam. Jadi waktu itu adalah haji itu kan kurang lebihnya 40 hari. Dia bisa menghatamkan sampai 12 sampai 13 kali. Dia tuh bingung. Dia membaca kok begitu mudah dikiring. Nah itu adalah bab karamah yang Allah berikan. Dan ini mungkin terjadi kepada siapapun. Membaca Al-Quran dengan pelan, tertil, tapi waktu menjadi barokah, tapi menjadi selesai khatam. Tapi yang dibicarakan di sini adalah normal umumnya adalah upayakan kalau baca Al-Quran jangan sampai buru-buru. Kalau pengen khataman, ya paling tidak 3 hari sekali lah khataman. Berarti sehari berapa? 10 juz. Sehari 10 juz. Sehari 10 juz. Kan kita punya kegiatan yang lainnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah jangan sampai baca Al-Quran itu adalah kebut-kebutan. Masalah bicara tentang tadarrus. Tadarrus mudarasah Al-Quran, baca Al-Quran, tadarrus. Jangan kebut-kebutan, baca Quran itu adalah harus dibarengi dengan tartil, baca, memenuhi hak huruf-hurufnya. Kalau bisa direnungi, inilah menjadikan pahalanya berlipat-lipat benar. Jangan hanya main target khatam, sampai bacanya tidak karu-karuan, naudzubillah. Bisa saja ini menjadi dosa karena apa? Membaca Al-Quran tidak seperti Allah turunkan, yaitu kita rubah dengan panjang pendeknya karena kita ngebut. Kemarin ada yang bertanya di majelis itu, bagaimana cara baca Al-Quran itu misalnya tentang durasi, lebih baik kita pelan-pelan tapi bagus bacaannya, tapi khatamnya lama, atau mempercepat khatam lalu tapi bacanya ngebut. Maka kami sampaikan, lihat berapa waktu Anda punya berapa jam Anda punya waktu untuk baca Al-Quran dalam sehari. Kalau seandainya sehari itu kita punya waktu, kita pastikan 2 jam untuk baca Al-Quran, baik, maka kita bicara tentang 2 jam. Jadi 2 jam itu kalau dikalikan 30 berarti berapa? 60 jam. Jadi 60 jam itu 2 jam kali 30, 60 jam. Berarti 60 jam ini, 2 jam ini, dalam sebulan kita khatam Quran berapa kali? Biasanya mungkin di dalam 1 bulan itu baca Al-Quran bisa khatam 2 kali, dengan waktu 2 jam. Mana lebih bagus? Waktunya tentu 2 jam, saya khatam sekali atau khatam 2 kali. Bedanya apa? Kalau khatam sekali saya pelan-pelan sambil merenungi, atau saya khatam 2 kali tapi ngebut. Maka jawabannya lebih bagus khatam sekali tapi bacaannya pelan-pelan dan sambil direnungi. Daripada 2 kali khatam tapi ngebut. Itu maknanya. Karena durasinya sama. Perbedaan yang salah adalah apa? Begini, gimana kalau saya baca Al-Quran dalam sehari itu adalah 3 jam, dalam sebulan saya khatam 2 kali. Dibanding dengan baca pelan-pelan, sebulan itu saya tidak khatam, paling setengah Quran. Cuman dalam sehari 1 jam loh. Ya ini nggak sebanding, 1 jam dengan 3 jam nggak sebanding. 1 jam dibanding 3 jam ya nggak sebanding. Ya 3 jam ya lebih bagus karena waktunya dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Kalau seandainya kita sudah pastikan punya durasi waktu membaca Al-Quran, ya sudah.
tinggal waktu ini saya pastikan sehari saya harus baca 3 jam. Maka jangan mengejar target tentang hatamnya. Yang penting 3 hari, 1 hari pastikan 3 jam. Maka baca yang pelan dan enak, dinikmati dan didengar oleh telinga kita dengan nikmat. Karena bacaannya benar, maka inilah insya Allah bacaan Quran yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya jangan kebut-kebutan. Ini saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemudahan dalam membaca Al-Quran. Dan Allah mengampuni segala kesalahan dalam bacaan. Dan selagi tidak sengaja memang Allah tidak akan hukum. Akan tapi kadang keteledoran kita. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Uhibbukum fillahi. Kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.